Pada saat ini Su Zhaoxing siap menebus kesalahannya dengan tubuhnya sendiri. Tetapi Feng Xuan hanya memberinya tatapan dingin. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Meninggalkan kata-kata ini, Feng Xuan langsung pergi dari sini. Tidak memberi orang-orang ini kesempatan sama sekali. Dari segi kekuatan, Feng Ming dan Feng Xuan benar-benar menghancurkan semua ras di sini. Bahkan latihan yang dilakukan oleh ras manusia ini dikirim oleh Feng Ming. Kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang. Dan sebenarnya hanya ada satu tujuan di bawah rangkaian operasi ini. Mereka juga ingin menjadi milik tanah mereka sendiri. Tempat tinggal mereka. Bukan untuk bergantung pada orang lain. Su Zhaoxing berdiri perlahan. Dan mengeluarkan beberapa rencana dari ring Sumeru. Jika aku tidak kembali. Dan Feng Ming menjadi marah karena malu. Maka kamu harus bertindak sesuai dengan rencana teratas. Jika Feng Ming tidak membunuhnya dalam 3 jam. Kamu akan mengikuti rencana kedua. Ini adalah rencana pembangunan yang baru-baru ini saya atur. Serta titik-titik kunci pertahanan dan pertahanan di berbagai tempat. Serta pendirian perguruan tinggi terpenting. Tidak peduli siapa yang menjabat. Masalah ini harus dibangun secepat mungkin. Mungkin. Ini adalah keinginan terakhirku. Semuanya. Itu juga harus dicapai. Jika saya tidak bisa kembali, biarkan adik laki-laki saya Su Zhaoning bertindak sebagai agen terlebih dahulu. Dia telah bekerja dengan saya dan sangat akrab dengan pengaturan internal dan eksternal. Setelah itu, Anda dapat merekomendasikan kandidat yang cocok. Ingat, yang paling hal penting bagi kami sekarang adalah pembangunan. Anda harus memiliki sebidang tanah milik Anda, dan Anda harus memperjuangkannya berapapun harganya. Kami telah terpisah dari tanah ini terlalu lama untuk melewatkan kesempatan ini. Saat Su Zhaoxing mengatur satu hal, saat dia mendorong pintu yang tertutup dengan satu tangan, semua manusia di belakangnya menundukkan kepala dan menangis. Situasi mereka selalu sangat buruk, dan Ming Guangwu dapat memberi mereka lingkungan rahasia untuk bertahan hidup, dan kemampuannya terbatas pada ini. Ming Guangwu hanyalah ras manusia, jadi bagaimana dia bisa digunakan kembali oleh iblis meskipun ras manusia ini berada di alam rahasia? Mereka sepertinya menunggu akhir hari setiap hari. Semua perubahan terjadi setelah Feng Tianxing tiba. Ketika mereka dikirim ke sini, melihat Feng Ming, dan bertemu ras manusia lainnya, situasi mereka berubah. Dan ini sudah berapa bulan, kisah yang diwariskan nenek moyang di alam rahasia dari generasi ke generasi, kisah ras manusia yang dulunya mulia, akhirnya berkecambah. Kesabaran, kesunyian, menunggu waktu. Setelah semua hal ini terbukti tidak berguna, melawan langit dan membangun tanah air bagi umat manusia telah menjadi hal yang paling ingin mereka lakukan. Dan rintangan pertama yang dihadapi dalam proses ini bukanlah ras iblis, melainkan Feng Ming dan ras manusia di bawah komandonya. Feng Ming telah bercokol di sini sejak lama, menempati sejumlah besar tanah, dan tempat tinggal yang diberikan kepada mereka berada di pusat yurisdiksi, yang merupakan posisi terlindungi. Tetapi ini tidak kondusif untuk perkembangan mereka, dan mereka tidak memiliki pengaruh. Bernegosiasi. Dan kali ini, kota utama terakhir ras iblis adalah satu-satunya celah yang tersisa bagi mereka. Mereka harus bertarung. Berjuang untuk mendapatkan kesempatan menciptakan sejarah bagi umat manusia dengan tangan mereka sendiri. Apa gunanya dilindungi oleh Feng Ming untuk menyaksikan kebangkitan umat manusia bahkan tanpa memiliki kesempatan ini? Su Zhaoxing tahu betapa bingung dan tidak berdayanya ras manusia yang mengikutinya ini. Di alam rahasia, mereka tidak pernah memiliki tujuan, dan mereka hidup hari demi hari. Sekarang, merebut kota bawahan Feng Ming dengan paksa bukan hanya sikap terhadap klan bawahan, tetapi juga memberitahu mereka dengan jelas bahwa ada setan di luar. Feng Ming telah tersinggung oleh saya. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus berlatih keras. Menggunakan kecenderungan umum untuk mendorong umat manusia berlatih keras. Ini satu-satunya jalan keluar mereka. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Su Zhaoxing sekarang adalah menggunakan dirinya sendiri untuk menenangkan amarah Feng Ming. Sehingga dia tidak akan memulai perang melawan mereka yang juga ras manusia. Itu saja. Saat Su Zhaoxing meninggalkan kota, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar rumah dan menatap Su Zhaoxing. Mereka yang memahami niat Su Zhaoxing meneteskan air mata, sementara mereka yang tidak mengerti penuh dengan pertanyaan. Su Zhaoxing tidak peduli dengan semua ini. Apa yang ingin dia bawa ke ras manusia ini adalah kesempatan untuk bangkit. Ketika jumlah orang di sekitar berkurang, ketika pepohonan mulai tumbuh lebih lebat, mereka melangkah di jalan yang penuh dengan rumput liar dan tiba di tempat yang disepakati dengan Feng Ming. Saya datang. Feng Ming menunjuk ke satu sisi tanpa mengangkat kepalanya. Duduk. Su Zhaoxing duduk dengan murah hati. Aku bisa menanggung harga berapapun yang kamu inginkan dariku kali ini. Feng Ming mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu melemparkan peta yang sudah lama dilihatnya. Kamu bisa memberitahuku secara langsung jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Kamu tidak lagi tidak berdaya di dunia rahasia. Kali ini tindakanmu sangat gegabah. Jika seorang teman tidak mengingatkanku, aku masih akan melihatnya berdasarkan pengalamanku saat ini. Ya, aku telah menandai area aktivitas baru untukmu di peta ini.
Aku telah memberimu 3 kota utama. Diperkirakan butuh 10 hari untuk mengungsi. Setelah itu, kita akan menjadi kawan back to back. Aku akan menjadi bertanggung jawab untuk memperluas ke timur, dan Anda akan bertanggung jawab untuk memperluas ekspansi ke barat. Bagaimana? Su Zhaoxing tiba-tiba duduk tegak, memegang peta itu erat-erat dengan alis berkerut. Apa maksudmu? Feng Ming mengangkat kepalanya untuk menanggapi dengan senyuman, dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Tuan saya mengajari saya untuk memimpin umat manusia untuk melakukan sesuatu, dan niatnya mungkin sama dengan saya sekarang. Ras iblis sangat kuat, dan dimungkinkan untuk mengatasinya dengan kekuatan satu orang dan kekuatan keluarga sendirian. Guru melatih saya saat itu, dan saya membantu Anda sekarang. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama untuk mengusir setan dari tanah ini dan mengembalikan umat manusia kita ke sebidang tanah suci. Su Zhaoxing tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka diperlakukan seperti ini setelah mereka keluar dari perlindungan pihak tertentu. Apakah itu Ming Guangwu atau Feng Tianxing? Pilihan mereka pada dasarnya tidak disetujui oleh ras manusia ini. Mereka mengaturnya, dan ras manusia ini mengikutinya. Feng Ming adalah orang pertama yang memberinya identitas dan status yang sama. Apakah kamu tidak marah tentang itu? Feng Ming tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Aku sudah memeriksanya, dan bawahanku hanya terluka, tidak terbunuh dalam pertempuran, dan aku juga bersalah atas masalah ini. Aku tidak menyadari bahwa setelah merebut kota ini, kamu tidak punya ruang untuk bergerak. Aku juga bersalah. Jangan bicarakan ini, Su Zhaoxing. Apakah kamu bersedia untuk membesarkan umat manusia bersamaku, dan berperang melawan ras iblis? Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menyesalinya. Su Zhaoxing mengangguk dengan murah hati. Dengan cinta seperti itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat kami layak menjadi sekutumu. Feng Ming tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan meminta anak buahnya yang telah bersiap untuk membawa beberapa altar anggur berkualitas, serta makanan yang disimpan untuk hari ini. Aku meminjamkannya padamu, jangan lupa untuk membayarnya kembali di masa depan. Permisi, ketika kata ini keluar dari mulut Feng Ming, itu menunjukkan bahwa status kedua pihak sudah sama. Su Zhaoxing juga tidak ambigu. Oke, setelah sisiku berkembang, aku akan mencoba mengembalikan 3 kota iblis utamamu. Feng Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya ingin 30 kursi. Su Zhaoxing membeku sesaat, semua kabut di hatinya hilang. Pada saat ini, dia memandang Feng Ming di depannya, sama seperti Feng Ming memandang Feng Tianxing saat itu. Rasa hormat yang cukup selalu menjadi premis kerjasama.